Siti Masito. Ia bekerja sebagai pelayan istana, dipercaya untuk merawat putri Firaun, dan dikenal sebagai wanita yang lembut, jujur, dan penuh kasih. Di balik kesederhanaannya, Siti Masito menyimpan rahasia besar. Ia adalah seorang mukminah, pengikut ajaran Nabi Musa alaihi salam, yang kala itu membawa seruan tauhid kepada Allah yang Maha Esa. Namun, iman di masa itu adalah bahaya besar. Siapapun yang diketahui beriman kepada Tuhan selain Firaun akan dihukum mati. Iman yang tersingkap suatu hari saat ia sedang menyisir rambut putri Firaun, sisir yang dipegangnya terjatuh ke tanah. Tanpa sadar dari lisannya terucap, Bismillah, dengan nama Allah. Putri Firaun yang mendengar ucapan itu menatap heran. Apakah maksudmu menyebut nama ayahku Firaun? Siti Masito menjawab tenang, bukan. Aku menyebut nama Allah Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Putri itu terkejut dan segera melapor kepada ayahnya. Kabar itu membuat Firaun murka. Baginya tak ada yang boleh menyebut nama Tuhan lain selain dirinya. Dihadapkan pada Firaun, Siti Masito dibawa ke hadapan Firaun di aula besar istana, penuh penjaga dan api yang menyala. Firaun memandang tajam dan berkata, Wahai Masito, apakah benar engkau menyembah Tuhan selain aku? Dengan tenang ia menjawab, Benar. Aku menyembah Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan seluruh alam. Firaun yang terbakar amarah berkata, Kalau begitu aku akan menghukummu dengan hukuman yang paling pedih. Tapi jika engkau mau meninggalkan Tuhanmu, aku akan memaafkanmu. Namun iman Masito tak tergoyahkan. Ia tetap teguh berkata, Aku tidak akan pernah menyekutukan Allah, walau tubuhku hancur berkeping. Firaun pun memerintahkan sebuah kuali besar berisi air mendidih disiapkan di hadapan rakyat. Siti Masito dibawa bersama kedua anaknya. Satu persatu para algojo Firaun melemparkan anak-anaknya ke dalam kuali. Ketika tiba giliran anak bungsunya, Siti Masito meneteskan air mata. Hatinya manusiawi tetapi imannya kuat. Dalam riwayat disebutkan dengan izin Allah, bayinya berbicara dari pangkuannya menenangkan ibunya. Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Mendengar itu, Masito menatap langit mengucap, Ya Allah, terimalah nyawaku dalam ridhamu. Ia pun melompat ke dalam kuali dan wafat sebagai syahidah, wanita yang berkorban demi keimanan. Berabad-abad kemudian, saat peristiwa Isra Miraj, Rasulullah dikabarkan mencium bau wangi yang amat harum di langit. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, Wangi apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, Itu adalah harum dari makam Masito, pelayan putri Firaun, dan anak-anaknya yang mati syahid karena mempertahankan iman mereka. Siti Masito menjadi simbol keberanian wanita beriman, yang mempertahankan tauhid di tengah kekuasaan zalim. Namanya tidak tertulis di Al-Quran, namun kisahnya hidup dalam hati umat sebagai cahaya keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Allah. Ketika dunia menuntut tunduk pada kekuasaan, iman menuntun untuk tunduk hanya pada Tuhan. Kisah Siti Masito bukan sekadar legenda, melainkan pelajaran bahwa seorang wanita yang tulus, tanpa senjata, mampu mengalahkan tirani dengan kekuatan keyakinannya.